Selamat pagi, siang, dan malam dimanapun saudara-saudari sekalian berada. Perkenalkan, nama saya Jelita Putri Malkam. Saya berasal dari Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai modifikasi perilaku, yaitu teknik token ekonomi. Jadi apa sih sebenarnya modifikasi perilaku itu? Di jagat psikologi, ada seabrek cara buat ngulik perilaku manusia. Paket lengkapnya disebut sebagai modifikasi perilaku. Intinya, gimana caranya ngajarin perilaku baru atau nge-shift perilaku lama lewat hadiah atau penguatan positif. Atau, kalau terpaksa, teguran halus atau penguatan negatif. Nah, dari semua teknik yang ada, token ekonomi bisa dibilang adalah primadonanya. Bayangin aja, setiap kali seseorang, entah murid, klien, atau bahkan napi, ngelakuin perilaku yang kita targetin, mereka dapat token alias tanda khusus. Token ini bisa apa saja, yaitu koin plastik, stiker, poin digital, sampai uang monopoli. Nanti kalau token udah ke-save dalam jumlah tertentu, baru dia ditukar dengan hadiah legit yang mereka mau. Sekilas mirip sama sistem koin di game atau loyalty points di cafe kan? Betul, makanya teknik ini gampang nyantol di otak. Apalagi sama generasi yang doyan achievement. Jangan kira token-tokenan ini tuh cuma akal-akalan instruktur kekinian. Sebenarnya konsep ini sudah eksis dari akhir 1960-an. Dari penelitian Philips 1968 udah buktiin keampuhannya di banyak setelan, mulai dari sekolah sampai lembaga permasyarakatan. Studi berikutnya melihat teknik ini sebagai jalan mulus di barak militer, rumah sakit jiwa, sampai organisasi sosial. Intinya, token ekonomi itu kayak mie instan, serbaguna dan gampang di-setup, asal dimasak dengan resep yang benar. Menurut Hackenberg pada tahun 2018, token itu penguat yang ditunda. Artinya, meski hadiah utamanya belum nongol, si token udah cukup bikin orang semangat. Bentuk token bebas sesuai konteks. Kalau anak TK biasanya lebih kebayang koin warna-warni, remaja bisa dikasih koin digital di HP, sedangkan penghuni panti sosial mungkin cocok sama kupon belanja. Hal krusialnya itu untuk token, kalau misalnya tokennya susah, orang malas usaha. Terus kalau cepat dikasih, delay bikin efek drop, dan nilai tukar jelas, kebanyakan token malah bikin bosan, terlalu dikit bikin ngos-ngosan. Balance is the key. Terus tata cara eksekusinya biar nggak zonk itu, pertama konsistensi level dewa. Token wajib muncul right after perilaku target. Jangan nunda karena otak manusia butuh feedback instan. Kemudian jadwal penukaran. Sering-sering tukar token di awal program bikin perilaku bagus nancap. Setelah stabil, interval bisa dipanjangin. Kemudian pengukuh idaman, hadiah harus ngena di hati peserta. Dari nonton film favorit, akses wifi ekstra, sampai makan bareng di resto hits. Uang juga sah, karena bisa aja ditukar apa aja yang lebih fleksibel. Tapi tetap sih, pastiin sesuai etika lokal dan gak bikin lingkungan sekitar iri. Kemudian ada social boost, di mana setiap kita kasih token, selipin juga pujian tulus. Tujuannya biar lama-lama tuh token bisa dikurangin, dan pujian sosial lah yang jadi bahan bakar utama, alias transisi dari motivasi ekstrinsik ke intrinsik. Kemudian tim solid, orang tua, guru, dan caregiver harus kompak. Mereka nggak boleh overly pushy, apalagi ngancem. Kalau perlu, ada latihan singkat biar semuanya paham SOP. Kemudian terakhir ada pencatatan, log harian atau aplikasi tracking simple wajib. Tanpa data, kita nggak bisa ukur progres atau mutusin kapan program perlu di-upgrade. Kemudian di dunia sekolah sendiri, langkah praktisnya dari Milton Berger pada tahun 2018, beliau menyusun 7 step praktis, yaitu pertama, tentuin perilaku target, misalnya nyelesain PR tepat waktu, dan 2, siapkan media token, seperti stiker bintang, poin di papan kelas, dan sebagainya.
Dan ketiga, jelasin berapa token yang bisa dikumpulin per perilaku. Keempat, set hadiah dan rate tukar. Misalnya main sepeda 15 menit, hasilnya akan jadi 5 token dan sebagainya. Kemudian yang kelima, buat kontrak tertulis bareng siswa, jadi kayak win-win solution gitu. Keenam, tentuin kapan token dibagi dan kapan bisa ditukar. Yang terakhir, evaluasi rutin. Apa yang works, apa yang perlu tweak. Walau kelihatan panjang dan rumit, once it's rolling, sistem ini bisa autopilot. Jadi, token ekonomi itu ada plus minusnya. Kelebihannya apa? Pertama, implementasinya gampang dan langsung. Token bisa dibagi on the spot, bisa dibagi di lokasi langsung. Kemudian super motivasi, apalagi kalau hadiahnya relate sama minat anak. Kemudian fleksibel, gimana bisa di custom buat berbagai kebutuhan. Dan terakhir, akumulasi dan kontrol token jelas, bikin proses transparan. Kelemahannya apa tuh? Setup awal makan waktu. Kayak kita harus nyiapin hadiah, bikin lock, terus juga sosialisasi. Yang kedua itu, kalau nggak di-manage, anak jadi token hunter murni tanpa kesadaran diri. Jadi anak bakal cuma melakukan sesuatu kalau kita ngasih token atau hadiah ke dia. Kalau nggak ada token itu, anaknya nggak mau bergerak. Dan terakhir, butuh biaya. Meskipun sebenarnya hadiah sederhana kadang sudah cukup sih, cuman kadang ada beberapa anak yang pengen hadiah tertentu kan. Tujuan akhirnya biar motivasi butuh token, pelan-pelan berubah jadi aku emang pengen berperilaku baik, alias upgrade dari motivasi ekstrinsik ke intrinsik. Lalu apa nih tips anti gagal? Dari penelitian Purwanto pada tahun 2012, singkatnya, pertama, jangan nunda kasih token. Kedua, konsisten harga mati. Kemudian yang ketiga, syarat dan ketentuan harus jelas. It's gotta be crystal clear. Kemudian keempat, hadiah harus keren dan relevan. Kelima, selalu barengin token dengan pujian sosial. Keenam, perhatiin impact atau dampaknya ke orang sekitar. 7, semua pihak harus setuju dan support. Ke-8, collab bareng subjek, bukan one man show. Ke-9, rajin dokumentasi. Dan 10, siapkan plan tindak lanjut begitu target udah tercapai. Jadi kalau kita wrap up keseluruhan, token ekonomi itu semacam dompet digital perilaku. Kamu nabung token tiap kali good behavior, terus cairin dalam bentuk reward yang relatable. Teknik ini tuh udah teruji lintas dekade. Mulai dari penelitiannya Phillips tahun 1968 sampai riset kekinian. Yang mana terbukti ampuh di sekolah, rumah sakit, penjara, bahkan organisasi militer. Kuncinya, desainnya mesti presisi dan token mesti worth it. Jadwal penukaran terencana, hadiah bikin mata berbinar, plus dukungan full tim. Kalau semua checklist, semua poin di atas jalan. Nah, perubahan perilaku itu bukan cuma impian, tapi kenyataan yang bisa di-track, hitung detik. Itu saja bahasan lengkap mengenai token ekonomi. Terima kasih semuanya. Linggang guli 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 wacha linggang go linggang go linggang guli 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 wacha linggang go linggang go linggang guli 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 wacha linggang go linggang go linggang